Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan mengenai tema kita yang menarik ini berkaitan dengan keluarga, sayangi pasangan dan anak, kunci surga di rumah untuk menjadikan baiti jannati tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab dan kami persilakan untuk para jamaah mengajukan pertanyaan. Yang pertama kami persilakan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Hilmi Firdausi atas nama Atika. Oke, boleh berdiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika dari Bekasi. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Tentunya dalam rumah tangga itu pasti tidak selalu jalannya mulus. Ya. Ada yang namanya perdebatan kecil atau pertengkaran kecil, selisih paham maupun perbedaan pendapat. Namun di balik itu semua saya yakin pasti yang namanya keluarga itu saling menyayangi dan mengasihi. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana Islam mengajarkan untuk bisa saling menghargai dan juga bagaimana cara menghadapi perbedaan pendapat di dalam keluarga agar tidak menjadi perdebatan yang panjang. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hilmi Firdausi sambil mendekat ke jamaah. Di tengah riak-riak keluarga, bagaimana caranya untuk tetap harmonis nih Ustadz Hilmi Firdausi? Silakan Ustadz. Mbak Atika ya, belum menikah? Pasti persiapan ya, persiapan menikah. Bapak Ibu jamaah sekalian, betul sekali bahwa dalam rumah tangga itu nggak ada yang mulus, ya nggak ada yang lancar gitu. Kalau Anda semua suka melihat postingan artis selebgram yang diposting di media sosial itu romantis, ya harmonis, itu yang diposting yang bagus-bagus saja, ya yang lempar-lemparan piringnya nggak diposting. Yang marah-marahnya nggak akan diposting, ya. Yang ditampakkan hanya yang bagus-bagus. Nggak ada rumah tangga di dunia ini yang nggak ada cekcok. Rasulullah saja pernah bersesi pendapat dengan Aisyah. Umar bin Khattab, suatu ketika ada seorang sahabat datang ke rumahnya Umar, Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pengen ngadu. Kenapa? Nggak tahan sama istrinya yang bawel. Pokoknya udah nggak tahan, saya mau ngadu sama Khalifah. Sampai di depan rumah Umar bin Khattab, belum sempat masuk, dia berhenti mendengar Umar bin Khattab lagi diomelin sama istrinya, dan dia diam. Seorang Umar bin Khattab yang kita tahu begitu perkasa, singanya Allah, bahkan setan kalau ketemu sama Umar itu milih minggir, gitu kan? Setan ketemu Umar milih minggir. Kalau antum ketemu setan, pelukan. Saudara, Umar tuh begitu gagah, namun di depan istrinya mengkerut dia. Kaget sahabat itu. Ya Allah, Umar yang sebegitu gagahnya saja kok mengkerut menciut gini di depan istri. Akhirnya nggak jadi tuh. Besoknya ketemu lagi, ditanya, wahai mukminin, wahai Khalifah, kemarin saya mau ngadu tentang kebawelan istri saya, tapi ternyata engkau juga sama, dibawelin juga sama istrinya. Terus kenapa engkau diam saja? Apa kata Umar bin Khattab? Nih teman-teman semua nih yang laki-laki, para suami, calon suami. Ya aku mengalah sedikit sajalah. Istriku tuh kan telah berbakti kepadaku, mengurus keluargaku, mengurus anak-anakku, menjaga hartaku. Masa ngomel dikit aja kita harus balas, kita harus lawan. Jadi kunci pertama dalam rumah tangga itu harus ada yang mengalah. Lagi cekcok, beda pendapat, harus ada yang ngalah. Dan saya sarankan yang ngalah sebelah kiri saya. Ya, yang ngalah itu suami. Para laki, karena perempuan selalu betul. Perempuan selalu benar, gitu ya. Jadi harus ada yang menurunkan ego. Ya, kalau bisa sih laki-laki. Kalau nggak bisa ya perempuan, silahkan dirundingkan. Makanya ketika ada cekcok yang terjadi, Mbak Atika, ya harus ada yang mengalah. Jangan semuanya keras. Ya, kamu yang salah kata suaminya. Kata istrinya, enggak, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu sampai pagi itu nggak kelar. Ya, maka ketika ada begitu, kamu yang salah. Kata suaminya, iya, aku yang salah mah, maafin aku. Apa jawaban istrinya? Enggak kok, papa enggak salah. Aku yang salah. Begitu.
karena suaminya merendah, ya, dia menahan egonya, akhirnya istri pun ikut luluh. Intinya kalau ada percecokan pendapat, perbedaan pendapat, harus ada yang mengalah. Jelas Mbak Tika ya? Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi atas jawabannya. Meskipun sebetulnya untuk kata-kata mengalah dan juga untuk tindakan mengalah ini sebenarnya juga berat juga Ustadz. Sama juga dengan memaafkan ya Ustadz ya. Betul, betul, betul. Nah,